Wali Songo, sosok yang dihormati dalam tradisi masyarakat Jawa, memiliki kisah yang menyentuh hati dan penuh makna. Legenda ini berawal dari zaman ketika ajaran Islam mulai menyebar di Pulau Jawa, membawa cahaya pengetahuan dan spiritual kepada masyarakat yang masih kental dengan budaya animisme dan kepercayaan lokal. Wali Songo, yang dikenal sebagai pelindung bagi pengikutnya, datang menghampiri dengan misi suci untuk menyebarkan kebaikan dan mengajarkan jalan yang lurus. Kisah Wali Songo seringkali diceritakan melalui berbagai cara, seperti cerita rakyat dan seni pertunjukan. Dia digambarkan sebagai sosok berjubah dengan wajah yang berseri-seri dan tatapan penuh kasih sayang. Dalam ceritanya, Wali Songo sering berinteraksi dengan berbagai kalangan masyarakat, mulai dari para petani hingga para bangsawan, mendengarkan keluh kesah mereka dan memberikan bimbingan yang diperlukan. Melalui metode ini, ajarannya pun menyebar dengan cepat, mengubah cara pandang banyak orang terhadap kehidupan dan spiritualitas. Keberadaan Wali Songo tidak lepas dari berbagai peristiwa menarik yang terjadi di Pulau Jawa. Di setiap lokasi, selalu terdapat kisah-kisah yang menyiratkan kehadirannya, seperti fenomena alam yang luar biasa dan keajaiban yang tidak dapat dijelaskan oleh akal. Salah satu kisah yang terkenal adalah ketika Wali Songo menenangkan badai di lautan, melindungi para pelaut yang terjebak dalam situasi berbahaya. Kejadian ini semakin meresap dalam ingatan masyarakat dan menjadikan Wali Songo sosok yang tak tergantikan dalam hati setiap insan. Masyarakat sekitar pun kemudian mengabadikan nama Wali Songo melalui berbagai tempat dan tradisi. Beberapa tempat dianggap sebagai lokasi sakral yang sering dikunjungi untuk berdoa dan meminta berkah, memperkuat kepercayaan akan kekuatan spiritual Wali Songo. Tradisi ini diwariskan dari generasi ke generasi, menciptakan ikatan kuat antara masyarakat dan ajaran Wali Songo. Akhirnya, keberadaan Wali Songo di Pulau Jawa menjadi lebih dari sekadar sebuah cerita. Dia menjadi lambang perjuangan, pengorbanan, dan harapan bagi semua. Setiap orang bisa belajar dari keteladanan dan kebijaksanaan yang ia hadirkan, mengingatkan kita akan pentingnya menjalin hubungan baik dengan sesama dan menjaga keseimbangan antara spiritualitas dan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Wali Songo bukan sekadar legenda, tetapi merupakan bagian integral dari identitas budaya masyarakat Jawa. Di tengah kekayaan budaya dan sejarah Indonesia, Wali Songo menempati tempat yang sangat istimewa, terutama sebagai penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Wali Songo yang pertama adalah tokoh-tokoh yang menginspirasi tidak hanya dalam bidang keagamaan, tetapi juga dalam bidang sosial dan budaya. Mereka datang dengan misi untuk menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang meleburkan dengan tradisi lokal, menciptakan harmoni antara dua budaya yang berbeda. Setiap wali memiliki metode tersendiri dalam menyampaikan pesan Islam. Salah satu cara yang paling dikenal adalah melalui kesenian dan budaya. Misalnya, gamelan, wayang, dan lagu-lagu tradisional dipadukan dengan ajaran Islam, sehingga masyarakat lebih mudah menerima dan memahami pesan-pesan yang ingin disampaikan. Melalui media ini, Wali Songo mampu menjangkau hati rakyat, membuat agama baru ini menjadi lebih dekat dan dapat diterima oleh masyarakat Jawa, yang pada saat itu masih kental dengan tradisi Hinduisme dan Buddhisme. Terdapat 9 wali, dan di antara mereka setiap wali memiliki peranan penting dalam pengembangan masyarakat di sekitarnya. Wali yang dikenal sebagai Sunan Kalijaga, misalnya, bukan saja menyebarkan agama, tetapi juga memberikan pendidikan, khususnya kepada kaum muda. Dengan pendekatan yang lembut dan bijaksana, ia membuka lembaga pendidikan yang mengajarkan keterampilan sekaligus nilai-nilai Islam. Dalam cerita-cerita rakyat, Sunan Kalijaga sering digambarkan sebagai sosok yang penuh kebijaksanaan, menggiring masyarakat menuju pencerahan spiritual dan moral. Tidak hanya soal spiritualitas, Wali Songo juga berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengajarkan pertanian yang baik dan teknik berdagang yang efektif, mereka membantu masyarakat untuk lebih mandiri secara ekonomi. Peran ini terlihat jelas pada beberapa wilayah di Jawa, di mana para wali mengembangkan sistem pertanian berkelanjutan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga
menjaga kelestarian lingkungan. Hingga saat ini, legenda dan ajaran Wali Songo tetap hidup dalam ingatan dan praktik masyarakat. Makam-makam para wali menjadi tempat ziarah yang dihormati, dan ajaran mereka terus dipelajari dan dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Keberadaan Wali Songo pertama di Pulau Jawa menjadi cermin dari kekuatan iman dan ketahanan budaya yang terus mempengaruhi generasi demi generasi, menjaga warisan tradisi yang kaya dan beragam. Dan inilah asal-usul Tanah Jawa sebelum datangnya Wali Songo. Tanah Jawa, pulau yang kaya akan budaya dan sejarah, memiliki keangkeran tersendiri sebelum ajaran Islam datang. Kepercayaan lokal yang mendalam dan tradisi yang berumur lebih dari ribuan tahun telah membentuk suatu atmosfer mistis yang terasa hingga hari ini. Lingkungan alam yang subur terhampar dengan gunung-gunung megah dan lautan yang luas, menjadi latar cerita-cerita awal yang syarat dengan unsur spiritual dan mitologis. Sebagian besar masyarakat Jawa pada masa itu mempercayai adanya dunia lain yang berinteraksi dengan kehidupan mereka. Kini dianggap mitos, namun banyak yang meyakini bahwa roh-roh nenek moyang dan makhluk halus lainnya menjadi bagian dari hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Tempat-tempat tertentu seperti gua, pohon angker, dan bangunan kuno sering dianggap sebagai titik pertemuan antara manusia dan roh, menambah aura magis yang melingkupi tanah Jawa. Selain kepercayaan terhadap roh, ritual-ritual dan upacara adat menjadi sangat penting dalam masyarakat Jawa. Mereka merayakan hari-hari tertentu dengan upacara yang syarat akan simbolisme, berdoa kepada dewi atau dewa yang mereka percayai akan memberikan perlindungan dan berkah. Dalam tradisi ini, keberanian dan pengorbanan seringkali ditekankan, menciptakan masyarakat yang menghormati tradisi dan leluhur mereka. Tak hanya itu, mitos dan legenda mengenai asal-usul Tanah Jawa juga berperan penting dalam keangkeran tempat ini. Cerita tentang kerajaan-kerajaan kuno yang menguasai pulau ini, seperti Majapahit dan Mataram, menguatkan keyakinan masyarakat akan kekuatan supernatural yang mengelilingi tanah dan sejarah lokal mereka. Sisa-sisa dari zaman ini, seperti candi-candi tua dan prasasti, masih dapat ditemukan dan kerap kali dipandang suci. Dengan demikian, keangkeran Tanah Jawa sebelum ajaran Islam masuk melahirkan komunitas yang tidak hanya menghormati sejarah dan budaya, tetapi juga cara mereka berinteraksi dengan lingkungan dan hal-hal gaib. Tradisi dan kepercayaan ini membuka jalan bagi penerimaan ajaran baru, yang nantinya akan membentuk karakter masyarakat Jawa dalam konteks yang lebih luas. Kesinambungan antara yang lama dan yang baru menciptakan harmoni dan keunikan tersendiri bagi Tanah Jawa yang kita kenal sekarang. Lantas, siapakah Wali Songo pertama yang menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa? Simak kelanjutan ceritanya berimut ini. Di Pulau Jawa terdapat tradisi yang kaya akan spiritualitas yang dipelopori oleh sekelompok tokoh penting yang dikenal sebagai wali. Wali pertama yang sering disebut dalam sejarah adalah Sunan Gresik, sosok yang dihormati. Ia digambarkan sebagai seorang cendekiawan yang memiliki kebijaksanaan tinggi serta kedisiplinan dalam beragama. Sunan Gresik lahir di wilayah Gresik dan dikenal luas sebagai penyebar ajaran Islam pada abad ke-15. Dalam perjalanan hidupnya, ia tidak hanya sekadar mengajarkan tata cara beribadah, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai moral yang luhur. Tanah Jawa pada saat itu masih banyak dihuni oleh masyarakat yang menganut kepercayaan animisme dan Hindu-Buddha, membuat tugas Sunan Gresik semakin menantang dan mulia. Sebagai seorang wali, Sunan Gresik memiliki pendekatan yang unik dalam menyebarluaskan Islam. Ia mengintegrasikan ajaran-ajaran Islam ke dalam budaya lokal. Cerita-ceritanya seringkali menggunakan simbol dan perumpamaan yang mudah dipahami oleh masyarakat. Misalnya, pengajaran tentang akhlak baik dijelaskan melalui kisah-kisah sederhana yang menggugah nurani, menjadikan ajaran Islam lebih dapat diterima oleh masyarakat lokal. Keberanian dan ketekunan Sunan Gresik juga tercermin dalam upayanya membangun masjid-masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan. Salah satu masjid yang paling terkenal adalah Masjid Sunan Gresik yang menjadi tempat berkumpulnya para pengikutnya. Melalui masjid ini, Sunan Gresik membina generasi muda
untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan baik. Selain mengajarkan agama, Sunan Gresik juga berperan dalam pembangunan sosial. Ia memperkenalkan sistem ekonomi dan pendidikan yang lebih baik. Pengaruhnya yang kuat membuat masyarakat mulai beralih dari pertanian subsisten menuju sistem perekonomian yang lebih terstruktur. Kerjasama dalam komunitas menjadi landasan kuat bagi pertumbuhan sosial. Warisan yang ditinggalkan oleh Sunan Gresik tak hanya terbatas pada aspek spiritual, tetapi juga menyentuh bidang sosial dan budaya. Ia dikenang sebagai pionir yang mempertemukan dua dunia, Islam dan budaya lokal, dalam harmoni yang indah. Hingga saat ini, perannya sebagai wali pertama di Jawa terus dikenang dan dihayati oleh generasi yang akan datang. Kontribusinya dalam membentuk identitas Jawa dengan nilai-nilai Islam menjadi bagian dari sejarah yang tak ternilai. Sekian cerita asal-usul Wali Songo pertama di Tanah Jawa beserta keangkeran Tanah Jawa sebelum adanya agama Islam. Semoga bermanfaat dan memberikan wawasan baru untuk Anda semua.